Salam, selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imrian Aliteva, NIM 2003030036, kelas A, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview dari slide yang kedua hingga slide yang ke-66, guna sebagai ujian akhir semester pengantar sosiologi. Dimulai dari yang pertama. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Menurut Rocek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Menurut W.F. Cockburn dan M.F. Nimkov, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut J.A.A. Van Dorn dan C.J. Lammers, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Yang kedua, mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya atau the rights to the taken for granted. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme dalam abad ke-15, revolusi industri abad ke-18, revolusi Prancis. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Mafile Jeherkovich memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat, menurut A.B. Taylor. Menurut Soleh Soemarjan dan Sulaiman Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluge-Kohn dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan perlengkapan hidup manusia atau pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup, dan sistem ekonomi, atau pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi, atau sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, sistem organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, bahasa, lisan maupun tertulis, kesenian atau seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, dan lain-lain, sistem pengetahuan religi atau sistem kepercayaan agama, dan lain-lain. Kebudayaan terkait dengan hubungan antar manusia. Kebudayaan merupakan design for living. Ralph Linton atau Blueprint for the Behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang harus selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, cara merasa, dan dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Lembaga sosial atau social institution. Sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara
umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, hukum atau law, tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas, contoh KUHP, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, nilai atau value, gagasan tentang apakah pengalaman berarti, suatu tidak berarti, contoh nilai tentang virginitas perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu dan tidak memberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut. Disebut modal personality. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh kebudayaan sebesar anggota masyarakat. Kebudayaan tersebut kebudayaan modal, misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan modal berlaku pada masyarakat sederhana dan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan, contoh bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik. Sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap yang tidak diisi naluri. Anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Socialization is a by which a child learns to be a participant member of society. Yang dipelajari melalui sosial adalah peranan-peranan roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang memiliki status atau posisi seorang dalam suatu kelompok dan hubungan dengan kelompok lain. Teori sosialisasi 1. George Herbert Mead. Menurut Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang dalam masyarakat. Pengambilan peranan atau role taking dalam proses orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankan dan yang harus dijalankan orang lain. Tahapan-tahapannya pada setiap anak meniru berbagai peran dari ibu, ayah, dan guru tanpa memahami tahapan permainannya. Yang ketiga, teori sosialisasi. Menurut Charles Horton Coley. Menurut Coley, konsep diri atau self-concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri sendiri memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahap-tahapannya, perspektif kita tentang bagaimana kita dipandang oleh orang lain, perspektif kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacob mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Teman bermain, agen sosialisasi pada tahap yang permainan sesekolah, media massa saat ini terutama televisi sebagai the first God atau Jalaluddin Rahmat atau the first evil. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi sosialisasi primer. Sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil dan melalui di mana dia menjadi anggota masyarakat sosial. Sosialisasi sekunder.
Proses berikutnya memperkenalkan yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru di dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder, salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri rumah yang baru yang terjadi dalam total institusi seperti penjara, rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder yang kedua, bentuk sosialisasi sekunder yang antara lain adalah anticipatory socialization, yakni untuk sosial sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peran baru. Pola-pola sosialisasi. Jagger memilah menjadi responsive socialization yang menekankan pengumuman hukuman terhadap kesalahan, ciri penekanan dan hukuman imbalan menurut kepatuhan anak, komunikasi satu arah nonverbal dan berisi perintah tekanan pada keinginan orang tua keluarga. Participatory socialization, penekanannya pada interaksi komunis, lisan anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting keluarga sebagai generasi selanjutnya. Interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan yang sosial dan dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor yang meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan hidup individu yang diterima orang lain, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seorang untuk seperti orang lain, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Ada kontak sosial atau social kontak, atau komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial. Gillen dan memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan dan pertikaian atau konflik. Kimball Young membedakan menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition, yang pertikaian atau konflik, kerjasama atau cooperation yang dia menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Definisi situasi. Konsep definisi di situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat terangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu mendahului tahapan penilaian dan pertimbangan rangsangan dari luar, diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atas rangsangan yang diterima menurut W.I. Thomas. If people define the things as real, they will be real and their consequence atau orang yang mengidentifikasi situasi sebagai nyata, maka akibatnya akan nyata. Macam-macam status yang diberikan atau ascribed status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari suatu kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia, status yang diperjuangkan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliki, di antaranya kelas sosial. Kelas sosial atau social class merupakan subkultur yang memiliki sikap kepercayaan atau norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya. Ditentukan oleh kedudukan sosial ekonomi masyarakat, kekayaan penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan dari orang lain. Mobilitas sosial atau social mobility berarti perpindahan status yang dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan privilege atau maupun prioritas atau transport. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas yang ke atas atau ke bawah.
Dimensi stratifikasi sosial. Karl Marx dimensi ekonomi, Max Weber yang dimensi ekonomi sosial dan politik. Mengapa terjadi stratifikasi? Stratifikasi memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat. Stratifikasi timbul karena masyarakat berkembang. Pembagian kerja memungkinkan terjadinya perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Apa dampak stratifikasi? Perbedaan stratifikasi menyebabkan perbedaan gaya hidup atau Weber, perilaku Bendix dan Lipset, selera pakaian, perabotan, hiburan, makanan, minuman, bacaan, lukisan, musik, permainan, kegiatan. Institusi sosial. Menurut Sir Jonas Suekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, lembaga kemasyarakatan. Bentuk institusi sosial menurut Sir Jonas Suekanto, bentuk institusi sosial meliputi bentuk konkret asosiasi, contoh bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis. Fungsi institusi sosial. Institusi sosial meliputi memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga sosial tidak diikuti lagi, kelakuan berpola dikatakan telah menjadi disintegrasi. Contoh memudarnya patron klein di desa digantikan dan nilai-nilai komersial. Macam-macam kelompok sosial. Kategori utama, kesatuan wilayah. Kesatuan yang kedua, dasar kepentingan yang sama. Tipe umum, community. Tipe khusus, daerah rural, desa, urban, kota. Kriteria utama, kepentingan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih.